Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam acara Tabura Injil Klasik Siapin Selatan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terangkat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami memuji segala kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyadari sungguh Tuhan tanpa kuasa-Mu, hidup kami tak akan pernah berarti. Lalu saat ini Bapa kami akan belajar daripada firman-Mu. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Sucikan dan kuduskan serta bentengi kami dengan darah Tuhan yang mulia. Agar ketika kami membaca Alkitab mendengarkan kebenaran firman-Mu, roh pengertian menjadi bagian kami, kekuatan ada pada kami untuk melakukan segala kebenaran firman. Sinari kami dengan cahaya ilahi-Mu, hanya di dalam kuasa darah Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Elia dan janda dari Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayang itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayang itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca secara bersama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan tema kita dalam renungan di saat ini, iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang diberkati,
kita telah mendengar secara bersama bagaimana perintah Tuhan Allah kepada Nabi Elia untuk pergi menjumpai seorang perempuan janda yang ada di Sarfat. Dan bagaimana ketaatan Elia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saat Elia bertemu dengan perempuan janda di Sarfat ini, apa yang diperintahkan atau dimintakan oleh Elia, itu pun dilakukan oleh janda Sarfat. Pada akhirnya, mujizat itu menjadi nyata, kekhawatiran itu dijawab Tuhan dengan pengharapan yang sungguh. Lalu apa arti firman ini bagi saya Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan berdasarkan iman percaya kita kepada Yesus? Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, firman Tuhan di saat ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa Allah yang kita percaya dan Allah yang kita sembah adalah pencipta langit dan bumi. Dialah satu-satunya penguasa alam semesta. Allah yang mampu menyelamatkan kita dari segala masalah kehidupan kita. Allah yang mampu memberikan kekuatan menghadapi tantangan, cobaan hidup yang kita alami. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dalam ketaatan dan kesetiaan, serta sikap dengar-dengaran seperti yang ditunjukkan Elia dan janda dari Sarfat yang tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan katakan Elia mau taat kepada segala yang disampaikan oleh Tuhan saat Tuhan menyuruh dia untuk meminta makan kepada janda tersebut. Di sisi lain, janda Sarfat ini mau mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Elia sebagai seorang nabi Tuhan. Seandainya, jika Elia tidak mau taat kepada Tuhan dan tidak meminta makan kepada janda tersebut, mungkin saja Tuhan masih bisa menggunakan cara Tuhan yang lain untuk memberi makan kepada Elia. Tetapi janda Sarfat dan anaknya kemungkinan akan mati kelaparan. Begitu juga sebaliknya. Jika janda Sarfat itu tidak mau memberikan makan kepada Elia, maka janda tersebut dan anaknya pastinya akan mati. Tetapi karena ketaatan yang ditunjukkan oleh kedua pihak untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Alkitab hari ini katakan kepada kita, mujizat itu terjadi. Elia tidak lapar dan janda Sarfat bersama anaknya tidak lapar, tetapi mujizat Tuhan menjadi bagian mereka. Tepung tetap tersedia dan minyak tetap ada di buli-buli selama hujan belum turun. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mau bilang kepada kita, kepercayaan kepada Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus, dan yang menuntun kita dalam kuasa Roh Kudus. Iman kepada Yesus harus disertai dalam sikap ketaatan, kesetiaan, serta sikap dengar-dengaran. Sebab saat kita taat, setia, dan dengar-dengaran, maka apapun kita lakukan dalam kehidupan ini, keberhasilan akan menjadi bagian kita. Karena saat kita berusaha melakukan apa yang menjadi bagian kita, ingat, Tuhan juga akan menyempurnakan dengan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan Allah dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Namun saudara kekasih Tuhan Yesus, saat kita tidak setia, saat kita tidak taat dan tidak dengar-dengaran, maka kita akan selalu gagal dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan hal-hal yang membuat kita tidak mampu mewarnai iman kita dengan sikap taat, setia, dan dengar-dengaran adalah ketika kita tetap memiliki keegoisan dalam hidup. Kita menjadi pribadi yang sombong. Kita menganggap diri kita hebat lebih daripada orang lain dan merendahkan orang lain.
kita mudah tersinggung dalam menghadapi kehidupan ini dan sikap-sikap kedagingan-kedagingan yang lainnya. Oleh sebab itu, hal yang harus kita ingat saudara kekasih Tuhan. Di saat kita selalu berusaha untuk melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pun akan selalu menghormati dan memperhatikan saya dan jemaat Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dan akan selalu menolong kita, sebab Dia adalah jawaban bagi setiap kehidupan kita. Di saat kita datang dan menyerahkan seluruh pergumulan hidup kepada Dia, ingatlah, Dialah jalan kebenaran dan hidup. Asal percaya, taat dan setia melakukan apa yang Dia perintahkan dalam hidup kita, maka berkat penyertaan dan perlindungannya akan tetap menjadi bagian kita. Kenapa demikian? Sebab Dia adalah Allah yang setia pada janji. Allah yang tidak pernah ingkar pada janji. Dan Allah yang siap melakukan segala perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, saudara kekasih Tuhan Yesus, janganlah khawatir akan hidup ini. Biarlah kita selalu menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita. Dikala kita khawatir, bimbang dan gelisah, dikala kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, maka bertanyalah hanya kepada Tuhan. Sampaikan seluruh isi hati kita kepadanya. Saat kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Penyelamat, maka kita juga harus yakin dan percaya sungguh. Dalam segala perkara, Dia akan bertindak untuk menolong kita. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, saat kita taat dan setia melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Dia akan berperkara. Sebab janjinya ya dan amin. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan beriman, kita mewujudkan dalam tindakan nyata, nama Tuhan Allah dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Demikianlah acara Tabura Injil di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa ikuti terus acara Tabura Injil ketika Bapak Ibu merasa diberkati dengan firman-firman Tuhan lewat Tabura Injil Klasik Siapin Selatan.